Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Garuda News, Selasa, tanggal 6 April 2020. Bantahan Kasih Penkum Ofside, justru memperbesar polemik antar media dalam struktur organisasi manapun. Peran pimpinan seharusnya lebih dominan dan didengar ketika menyampaikan informasi ke publik lewat media. Apalagi jika institusi tersebut berbentuk institusi hukum, seperti kejaksaan misalnya. Baru saja terjadi, statement Kepala Kejaksaan Tinggi Babel, Ranu Miharja mendapatkan bantahan. Sayangnya bantahan tadi datang dari jabaran Kasih Penkum di lingkungan Kejati sendiri. Menyikapi hal demikian, salah satu tokoh masyarakat Babel, Hadi Susilo yang juga Ketua LSM Amak Babel, berkomentar. Nama dulu. Saya Hadi Susilo. Posisi Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri, juga Ketua LSM Amak Babel. Kalau saya wawancara, abang kemana ini? Jadi bang, terkait dengan pemberitaan yang lagi viral nih bang, soal adanya beberapa oknum wartawan yang mengaku-ngaku untuk Waka Babel. Nah itu tanggapan yang paling jelasnya kayak gimana bang? Awalnya. Saya hanya menyayangkan ketika berita itu sudah naik, sudah terekspos, menyayangkan pernyataan dari Pak Royarlan selaku Kapenkum Kejati Babel. Kenapa demikian? Statement itu ada dua. Pertama, Pak Kajati itu sudah menjelaskan, sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Kajati tidak mengakui adanya perwaka. Nah, lantas kemudian yang kedua, kenapa sih Pak Royarlan ini selaku bawahan Pak Kajati kok mengeluarkan statement? Apakah Pak Kapenkum ini, Pak Royarlan ini sebagai humasnya Perwaka atau humasnya Kejati gitu loh? Kok sampai menyudutkan si A, si B tidak terverifikasi? Apa itu hak beliau? Apakah wartawan yang tidak terverifikasi di Dewan Pers maka tidak boleh ekspos, tidak boleh nulis berita? Ini yang menjadi salah menurut saya. Oke bang, dengan demikian adakah bang itu potensi adu domba dari berita yang sebelumnya bang antara Kasih Penkum dan Kejati bang? Jelas menurut saya, karena beliau sudah mengatakan bahwa wartawan A, wartawan B ini tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka jelas ini saya melihat ada kepentingan gitu loh, sehingga Pak Kapenkumnya sendiri, Pak Royarlan, sepertinya sudah mengadu domba antar wartawan. Apa hak dia untuk mengatakan bahwa ini tidak terverifikasi? Itu masalahnya. Pengalaman abang sebelumnya, pernahkah terjadi hal-hal kayak gini sebelumnya bang? Waktu dulu bang? Setahu saya, memang belum ada sih seperti ini. Baru sekali inilah, sehingga wartawan menjadi galau. Seharusnya Pak Kajati atau Kapenkum itu sendiri memanggil wartawan yang berseteru, didudukkan bersama, cari jalan solusi yang terbaik seperti apa. Bukan menyudutkan si A, si B, ini justru akan menambah rumitnya permasalahan ini gitu loh. Jadi mohon maaf Pak Kajati, harusnya Pak Kajati yang di institusi itu paling tertinggi, maka harusnya Pak Kajati bijak. Panggil Pak Royarlan itu, diberitahu kamu itu bukan humasnya Perwaka, tapi humasnya Kejati, dan bukan urusan Kejati itu, bukan urusan Kejaksaan Tinggi, gitu loh. Perwaka itu dibentuk bukan untuk artinya untuk ngekspos di luar juga, harus Pokja, namanya juga Pokja, ya harus di dalam itulah. Apa kejadian atau apa kegiatan di Kejaksaan Tinggi atau di Kejaksaan itulah yang diekspos oleh mereka. Nah, lain sisi saya mohon maaf dengan Pak Kasih Penkum, Pak Royarlan, supaya kalau bisa itu menjelaskan hal-hal yang lebih urgent lah. Contoh konkretnya, banyak kasus korupsi yang belum dijelaskan langsung oleh beliau. Banyak kasus korupsi yang harus dibuka oleh Kejati, tapi sampai sekarang kok masih banyak yang nol gitu. Justru malah urusan yang remeh-temeh antar wartawan ini malah digede-gedein, malah dibesar-besarin. Menurut saya ini kurang etis. Menurut saya
Ya sekali lagi saya mohon untuk bisa memanggil atau mempertemukan antar yang Pangkal bersiteru ini Pinang, untuk dicarikan Provinsi jalan Bangka keluarnya Belitung, supaya tidak tim menjadi Garuda komik News berkepanjangan melaporkan. gitu. Sampai itu Mas. Oke, cukup, terima kasih.